Halo guys, balik lagi dengan Tokunime. Pada video kali ini, kita akan membahas series lanjutan dari Pokemon Indigo League. Pada petualangan baru ini, menceritakan petualangan dari Satoshi bersama teman-temannya di Kepulauan Orange untuk mengambil sebuah Pokeball spesial dari Profesor IP, yaitu GS Ball, yang nantinya akan diteliti oleh Profesor Okido. Selain itu juga, selama di Kepulauan Orange, Satoshi akan mengikuti kembali kejuaraan Pokemon yang akan diadakan di Orange Island. Dan berikut alur cerita Pokemon Orange Island versi Tokunime. Cerita berlanjut di mana Satoshi bersama teman-temannya sedang dalam perjalanan menuju Kepulauan Orange untuk mengambil GS Ball dari Profesor IP yang nantinya akan diteliti oleh Profesor Okido. Selain itu juga Satoshi mengetahui bahwa rivalnya yaitu Shigeru telah melakukan perjalanan baru, sehingga hal tersebut membuat Satoshi semakin bersemangat. Nah, akhirnya Satoshi, Kasumi, dan Takeshi bisa sampai di Kepulauan Orange berkat pesawat terbang yang mereka tumpangi, dan tibalah petualangan baru bagi Satoshi dan kawan-kawan. Sesampainya di Kepulauan Orange, mereka pun akhirnya bertemu dengan Profesor IP. Kemudian Satoshi dan kawan-kawan mampir ke lab dari Profesor IP untuk mengambil GS Ball yang akan diteliti oleh Profesor Okido. Di saat Satoshi akan kembali ke kota Masara, ternyata Takeshi memutuskan untuk tetap di lab Profesor IP untuk menjadi asistennya. Akhirnya Satoshi bersama Kasumi pulang berdua menuju kota Masara. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka mengalami gangguan dari tim Rocket yang akhirnya membawa Satoshi dan Kasumi tiba di Pulau Bontan. Sesampainya di pulau tersebut, Satoshi dan Kasumi tidak sengaja menemukan Lapras kecil yang sedang disiksa oleh 3 pemuda. Akhirnya Satoshi dengan Pikachu-nya berhasil mengusir 3 pemuda tersebut, dan Satoshi juga bertemu dengan teman perjalanan baru yaitu Kenji, seorang yang suka mengamati Pokemon dan menggambar Pokemon. Akhirnya mereka bertiga pun membawa Lapras ke pusat Pokemon untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayangnya Lapras diculik oleh tim Rocket, tetapi jejak mereka berhasil ditemukan berkat bantuan Pokemon dari Kenji yaitu Venonat. Setelah berhasil menyelamatkan Lapras, akhirnya Lapras pun setuju untuk menjadi Pokemon dari Satoshi. Selain itu juga Kenji ikut berpetualang bersama Satoshi dan Kasumi menggantikan Takeshi. Satoshi yang mengetahui adanya liga Pokemon di Orange Island yang bernama Orange League, dan ia pun memutuskan untuk mengikuti kejuaraan tersebut sebelum pulang kembali ke kota Masara. Kini tujuan Satoshi harus mengumpulkan 4 lencana sebagai syarat mengikuti kejuaraan tersebut, dan tujuan gym pertama dari Satoshi yaitu di Pulau Natsukan. Nah, akhirnya Satoshi, Kasumi, dan Kenji sampai di Pulau Natsukan berkat bantuan Lapras. Satoshi pun bertemu dengan ketua gym pertama yaitu Casey. Tidak seperti gym pada umumnya yang melakukan pertarungan Pokemon. Sedangkan di Orange Island, gymnya diisi oleh tantangan, dan tantangan di gym pertama adalah balapan air dengan menggunakan Pokemon air. Dalam tantangan ini, Satoshi pun menggunakan Lapras miliknya untuk balapan air melawan Pokemon dari Casey yaitu Blastoise. Balapan mereka pun berlangsung dengan sangat sengit hingga akhirnya Satoshi bisa menang karena Lapras menggunakan teknik esnya, sehingga dengan cara berselancar membuat Lapras jauh lebih cepat. Akhirnya Satoshi pun berhasil mendapatkan rencana pertamanya. Satoshi dan yang lainnya pun melanjutkan kembali perjalanan mereka, dan mereka pun singgah di Pulau Kinkan. Selama di pulau tersebut, Satoshi berhadapan kembali dengan tim Rocket lainnya yaitu Kosaburo dan Yamato yang berniat menangkap para Pokemon dengan kekuatan hipnotis dari Drowsy. Namun di sini Satoshi berhasil menghentikan aksi mereka dan berhasil menyelamatkan para Pokemon. Nah, di tengah perjalanan selanjutnya mereka terjebak dalam pusaran air yang akhirnya membawa mereka ke Pulau Pinkan. Dan setelah itu mereka melanjutkan kembali perjalanan menuju gym selanjutnya di Pulau Neville, yang akhirnya Satoshi dan yang lainnya sampai di pulau tersebut. Sesampainya di pulau tersebut, Satoshi pun bertemu dengan ketua gym kedua yaitu Dani, dan tantangan yang Dani tawarkan kepada Satoshi ada 3, yaitu dimulai dengan tantangan memanjat gunung dan dilanjutkan dengan tantangan memahat es untuk membuat sebuah kapal yang nantinya akan digunakan untuk tantangan terakhir. Nah, dimulailah tantangan
yang terakhir untuk Satoshi, yaitu balapan es. Dalam balapan tersebut, Satoshi bersama para Pokemonnya berjuang keras untuk mengalahkan Dani, hingga akhirnya Satoshi pun bisa membalap Dani dan memenangkan tantangan di gym kedua. Nah, akhirnya Satoshi pun berhasil mendapatkan rencana keduanya. Dalam perjalanan selanjutnya, Satoshi berhasil mendapatkan Pokemon barunya, yaitu Snorlax. Selain itu juga, Satoshi bertemu dengan salah satu Elite Four dari Kanto, yaitu Kana. Dalam pertemuan tersebut, Satoshi pun menantangnya untuk pertarungan Pokemon. Namun sayangnya, Satoshi kalah telak. Namun, Kana pun menghiburnya dan memberitahu Satoshi bahwa gym selanjutnya sudah dekat. Akhirnya, Satoshi dan yang lainnya sampai di Pulau Yuzu. Satoshi pun bertemu dengan ketua gym ketiga, yaitu Rudy, yang menawarkan pertarungan Pokemon dengan tipe yang sama. Dalam pertarungan ini, Satoshi menggunakan Squirtle untuk berhadapan dengan Starmie dari Rudy. Dalam pertarungan ini, Squirtle berhasil mendapatkan kemampuan baru dan akhirnya berhasil mengalahkan Starmie dari Rudy. Nah, Satoshi pun berhasil mendapatkan rencana gym ketiganya. Di perjalanan selanjutnya, Satoshi bersama yang lainnya sampai di Pulau Cleopatra. Di pulau tersebut, Satoshi bertemu trainer tangguh, yaitu Ted, dan Satoshi pun menantangnya untuk pertarungan Pokemon. Dalam pertarungan ini, Satoshi menggunakan Charizard, namun sayangnya Charizard tidak mematuhi Satoshi sebagai trainernya, dan akhirnya ia pun kewalahan melawan Poliwrath milik Ted. Charizard pun kalah setelah terkena Ice Beam Poliwrath yang hampir membekukan ekornya dan membuat Charizard sakit. Pada malam harinya, Satoshi pun bergadang semalaman untuk menghangatkan tubuh Charizard, dan keesokan harinya Charizard pun akhirnya mengakui Satoshi sebagai trainernya, dan akhirnya mereka berdua pun berhasil menang melawan Poliwrath dari Ted berkat kerjasamanya. Hingga akhirnya Satoshi pun sampai di Pulau Kumquat dan bertemu dengan ketua gym keempat sekaligus yang terakhir, yaitu Luana. Dalam tantangan gym keempat ini, Luana mengajarkan pertarungan ganda di mana trainer Pokemon menggunakan dua Pokemonnya. Satoshi pun memilih Charizard dan Pikachu untuk pertarungan ganda melawan Pokemon Luana. Pada awalnya kerjasama mereka kacau, namun akhirnya Satoshi mampu membuat Charizard dan Pikachu bisa bekerja sama dan berhasil mengalahkan dua Pokemon dari Luana. Nah, akhirnya Satoshi pun berhasil mendapatkan rencana keempatnya. Nah, akhirnya tibalah waktunya bagi Satoshi untuk berhadapan dengan pemimpin gym tertinggi, yaitu Drake di Pulau Kanshitsu, yang merupakan pemegang piala untuk juara Orange League dan memiliki Pokemon kuat, yaitu Dragonite. Dan tantangan untuk Satoshi adalah full battle dengan menggunakan 6 Pokemon. Nah, sehari sebelum pertandingan dimulai, ternyata Satoshi mengirimkan Snorlax ke lab Profesor Okido dan menukarnya dengan Tauros. Dalam pertarungan pertamanya, Drake menggunakan Ditto dan Satoshi menggunakan Pikachu. Sementara itu, Ditto milik Drake berubah wujud menjadi Pikachu dan dimulailah pertarungan pertama.
Hingga akhirnya Satoshi pun berhasil mengalahkan Drake dan mendapatkan piala Orange Island dan menjadi juara Orange League. Nah, akhirnya impian awal Satoshi menjadi seorang juara Liga Pokemon berhasil diraih dalam kejuaraan Pokemon Orange League. Setelah kemenangan tersebut, Satoshi pun pergi ke Pulau Taroko dan bertemu dengan sekelompok bajak laut yang ingin menangkap segerombolan Lapras. Satoshi pun berhasil menyelamatkan para Lapras dan ia menyadari salah satu dari Lapras tersebut adalah ibu dari Lapras miliknya. Nah, Satoshi pun melepas Lapras miliknya agar ia bisa bersama dengan keluarganya. Satoshi bersama kedua temannya akhirnya pulang ke kota Masara dan Satoshi terkejut begitu mengetahui Takeshi yang di rumahnya. Satoshi pun mengantarkan Tauros miliknya ke lab Profesor Okido dan mengetahui bahwa Shigeru sudah pulang juga. Shigeru pun memperlihatkan Pokemon barunya yaitu Nidoqueen dan Eevee miliknya. Satoshi dan Shigeru pun melakukan pertarungan Pokemon di mana Satoshi menggunakan Pikachu dan Shigeru menggunakan Eevee. Satoshi pun mengetahui Shigeru akan segera berangkat ke daerah Johto untuk ikut turnamen Liga Johto. Satoshi pun berniat untuk ikut Liga Johto juga untuk membalas kekalahannya pada Shigeru. Profesor Okido pun memberitahu Satoshi bahwa dia juga tidak bisa membuka GS Ball dan menyuruh Satoshi untuk membawanya ke ahli Pokeball bernama Gentetsu yang tinggal di Johto. Setelah mendapatkan Pokédex baru dari Profesor Okido, Satoshi, Kasumi, dan Takeshi berangkat ke daerah Johto. Sementara itu, Kenji memilih untuk tinggal dan menjadi asisten Profesor Okido. Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.